Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mempelajari beberapa pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai 10 konsep geografi, di mana sebelumnya atau minggu kemarin kita mempelajari mengenai objek-objek studi geografi, di mana objek geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan material, begitu ya. Nah, objek formal meliputi keruangan, sedangkan objek material yaitu geosfer, begitu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep-konsep geografi. Apa sih pentingnya konsep ini? Nah, begini anak-anak, setiap bidang ilmu mempunyai konsep dan prinsip tersendiri. Meskipun terkadang ada kesamaan prinsip antara beberapa bidang ilmu tersebut. Nah, konsep di geografi itu artinya bisa memahami atau landasan kita untuk memahami pengertian istilah-istilah yang umum digunakan oleh geografi sebagai disiplin ilmu, begitu. Nah, ada 10 konsep di geografi. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Sebelumnya terlebih dahulu kalian silahkan untuk menyiapkan alat tulis, buku tulis geografi dan pulpennya, sehingga apa yang dirasa penting silahkan dicatat. Nanti tugasnya dikirim di Google Classroom catatannya, begitu ya. Oke, 10 konsep geografi. Yang pertama kita masuk adalah satu konsep lokasi, begitu ya. Nah, lokasi adalah posisi suatu tempat, benda, peristiwa atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala dan peristiwa lain, begitu. Ada dua macam lokasi. Nah, yaitu pertama lokasi absolut dan yang kedua adalah lokasi relatif. Kita masuk ke yang pertama dulu. Namanya adalah lokasi absolut. Lokasi absolut itu apa sih? Nah, lokasi absolut adalah posisi suatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Kita lihat dulu gambar yang atas, yang hitam, bola dunia itu ya. Nah, ada bola dunia, kemudian ada garis warna biru dari kiri ke kanan dan di barat ke timur. Itu dinamakan garis lintang. Maka garis lintang adalah garis yang melintang melingkari bumi, begitu, dari barat ke timur, begitu. Nah, yang kedua ada yang namanya garis bujur. Kalau garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan, itu yang warna merah tuh. Nah, dari kutub utara ke kutub selatan. Maka lokasi absolut artinya adalah posisi sesuatu berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Ini ya yang ada di kanan bawah. Ini ada peta Jawa Tengah. Nah, yang dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan itu namanya adalah garis bujur. Sedangkan yang dari barat ke timur atau yang dari kiri ke kanan, garisnya itu adalah namanya garis lintang. Nah, setiap garis tersebut mempunyai koordinat berupa angka-angka, begitu. Maka lokasi absolut contohnya adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu namanya adalah lokasi absolut, begitu ya. Setiap kita ada di permukaan bumi, mau dimanapun kita berada, pasti memiliki koordinat masing-masing, begitu. Di Batu Jajar, di Banjaran, di Bandung, itu pasti ada koordinat masing-masing. Nah, itu namanya adalah lokasi absolut. Kita yang kedua, namanya adalah lokasi relatif. Lokasi relatif adalah posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi di daerah di sekitarnya. Contohnya, ini ada Indonesia, di sebelah atasnya ada Asia dan di bawahnya ada Australia. Begitu. Yang adapun di sebelah
utara juga ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Maka contohnya adalah Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Itu namanya lokasi relatif. Begitu. Atau contoh lain, misalkan rumah saya terletak di antara sawah dan lapangan bola. Nah, itu namanya lokasi relatif berdasarkan kondisi dan situasi di daerah sekitarnya. Begitu. Semoga bisa membedakan antara lokasi yang tadi, yaitu lokasi absolut itu harus memakai garis lintang dan garis bujur, sedangkan lokasi relatif itu adalah berdasarkan kondisi dan situasi di daerah sekitarnya. Nah, ini jangan lupa ditulis lokasi absolut itu apa, kemudian lokasi relatif pun apa. Oke, itu konsep lokasi ya. Oke, kita masuk ke yang konsep kedua. Namanya adalah konsep jarak. Oke, masuk ya. Konsep jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi, begitu. Atau seberapa jauhkah antara dua kota tersebut. Nah, itu namanya jarak. Jarak pun dibagi dua, ada jarak absolut dan jarak relatif. Kita masuk ke jarak absolut. Adalah jarak yang diukur berdasarkan panjangnya dengan menggunakan satuan meter, kilometer, dan sebagainya, atau ukuran panjang gitu. Contohnya, nah ini ada peta Semarang ke Jogja begitu, dari Jogja ke Semarang, dari A ke B, itu jaraknya berapa sih? Nah, kalau jarak absolut artinya jarak absolut antara Jogja dan Semarang adalah 121 km. Itu namanya jarak absolut begitu. Atau misalkan contoh lain, jarak rumah saya ke warung adalah 15 meter misalkan. Nah, itu adalah jarak absolut. Ada satuan panjangnya, bisa meter, bisa sentimeter, bisa kilometer, dan sebagainya. Oke, yang kedua namanya jarak relatif. Adalah jarak yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau dengan satuan waktu tempuh suatu perjalanan, atau dengan satuan waktu. Kalau yang tadi satuan panjang, meter, sentimeter, dan kilometer, dan sebagainya. Kalau relatif ini satuannya waktu, bisa jam, bisa hari, bisa detik, bisa menit, dan sebagainya. Contohnya, ini jarak relatif dari Kuala Lumpur ke Beijing adalah 4 jam perjalanan memakai pesawat begitu. Atau misalkan jarak rumah saya ke sekolah adalah 30 menit memakai motor. Nah, itu adalah jarak relatif. Oke, jangan lupa untuk ditulis juga ya. Ini jarak relatif itu apa, kemudian yang tadi jarak absolut ini apa. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Oke, kita masuk ke konsep yang ketiga. Adalah konsep keterjangkauan. Adalah kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik. Nah, contohnya ini ada gambar anak-anak SD yang sedang menyeberang jembatan yang hancur, yang roboh dari rumahnya untuk menuju ke sekolah. Nah, contohnya adalah anak SD yang kesulitan menjangkau sekolahnya karena jembatan penyeberangannya yang rusak. Maka artinya adalah keterjangkauan anak SD untuk menuju sekolahnya adalah sulit. Nah, ini adalah keterjangkauan. Mudah atau tidak mudahnya untuk mencapai suatu tempat begitu ya. Oke, kita masuk ke yang yang barusan juga jangan lupa ditulis. Keempat adalah konsep morfologi. Apa sih ini? Ini adalah kajian tentang pembentukan permukaan bumi begitu. Contohnya ada gunung, dataran tinggi, pantai, dan lain-lain. Ada perbukitan, lembah, dan sebagainya. Contohnya misalkan di puncak gunung sangat dingin begitu. Nah, itu adalah konsep morfologi. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Ada yang namanya konsep pola gitu, atau susunan bentuk atau sebaran fenomena dalam ruang di muka bumi. Contohnya bisa dilihat di dalam gambar, ada perumahan-perumahan, ada yang polanya memusat. Nah, adapun yang polanya memanjang begitu mengikuti jalan. Adapun yang polanya tersebar begitu dan sebagainya. Ini adalah pola rumah. Itu yang kelima. Nah,
Untuk hari ini kita cukupkan 5 konsep dulu, biar minggu depan 5 konsep lagi begitu ya. Oke, untuk soal tugasnya silahkan dilihat di Google Classroom. Begitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.